Shalom, saudara-saudara. Harapan saya, saudara-saudara selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Mari saya akan membagikan firman Tuhan, tapi mari terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan satu lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Bapa kami yang ada di dalam surga, ku tenang bersamamu Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Bawa kami dalam dimensi-Mu yang dahsyat Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami, memberi kekuatan bagi kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka masing-masing Bapa. Beracaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan di kitab 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi menjadi Kristen yang dewasa berarti kita bertumbuh tidak hanya dalam pola pikiran, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana kita harus menyikapi, terus bagaimana terus menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Jadi semua itu ada proses. Jadi kita bukan lagi bayi-bayi rohani. Semuanya harus melalui proses. Begitupun bayi itu harus melalui proses saat dia bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga untuk kerohanian kita. Tuhan mau, Tuhan mengajarkan yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak harus memakan bubur. Kalau bubur itu kan lembek ya. Jadi jangan sampai iman kita pun seperti itu. Tuhan mau mengajarkan kita tidak menjadi bayi rohani, tidak harus dikasih makanan yang lembek, tetapi ada pula kita dikasih makanan yang keras, yaitu makanan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa roh? Ada 2 poin yang saya bisa sampaikan. Bertumbuh bersama Tuhan. Di setengah pandemi sekarang ini, kita harus mengambil sikap. Jangan menjadi anak-anak rohani, jangan menjadi bayi rohani.
Tetapi bagaimana kita menyikapi hidup ini? Dewasa dalam segala hal. Karena apa? Kalau kita terus menjadi bayi rohani, kita akan kecewa, kita akan bimbang, kita akan menyalahkan semua yang terjadi ini karena Tuhan. Karena kita kaget, nggak biasa kita hidup nyaman, di zona yang nyaman. Tapi tiba-tiba kita mengalami musibah, mengalami proses, kita terkaget-kaget. Tapi kalau kita menjadi dewasa rohani, kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana untuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yang pertama adalah selalu ingin belajar. Ketika kita memutuskan menjadi murid Yesus yang sejati dan mengikut Tuhan, itu diibaratkan kita bayi yang baru lahir membutuhkan nutrisi terbaik adalah air susu, di mana di situ adalah firman Tuhan. Demikian kita untuk menjadi rohani harus diisi dengan hal-hal yang murni, yaitu yang pertama, belajar menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kita belajar menggali firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, membaca setiap firman Tuhan, minta penyertaan Roh Kudus, membukakan hal-hal yang kita tidak pahami. Yang kedua, berdoa. Jadi sebelum membuka firman Tuhan itu kita berdoa dan menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Dan yang ketiga, takut akan Allah dan berpegang pada segala perintahnya. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, di situ akan banyak tertera bagaimana Tuhan menuntun kita menjauhi segala dari larangannya dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, bila tiga hal ini, saudara-saudara, yaitu selalu ingin belajar. Jadi belajar yang bagaimana? Yaitu tadi pertama, belajar menggali firman Tuhan. Kedua, berdoa. Dan yang ketiga adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi melakukan segala perintah Tuhan. Saudara-saudara, memang itu tidak mudah, tetapi mulai belajar. Bangun pagi, adakan mesbah doa. Lakukan hidup bersama Tuhan. Yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Kita baca di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bertumbuhlah senantiasa bukan karena dilihat orang, bertumbuhlah karena kasihmu kepada Tuhan oleh kerinduan kita untuk semakin serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita bertumbuh, jangan bertumbuh dilihat orang. Oh, nih orang ini taat, orang ini rajin ke gereja, orang ini rajin berdoa. Tidak. Tetapi bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan, serupa dengan Tuhan. Hal yang tersembunyi itu yang Tuhan lihat. Saudara-saudara, bagaimana kita untuk menjadi orang Kristen yang dewasa tadi yang saya katakan, yang pertama adalah selalu ingin belajar. Nah, selalu ingin belajarnya bagaimana? Menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, lalu berdoa. Dan yang ketiga, mengikuti segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus adalah bertumbuh secara senantiasa, membangun intim hubungan dengan Tuhan, bukan dilihat oleh manusia tapi dilihat oleh Tuhan. Bila saudara-saudara melakukan hal semua ini, saya percaya di tengah pandemi ini saudara-saudara akan tetap mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara akan mengerti maksud Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Belajar bersyukur memang tidak mudah. Terkadang saat kita merasa di zona yang aman, begitu Tuhan bawa kita keluar dari zona itu, kita akan terkaget-kaget. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa dalam rohani, kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan di tengah pandemi ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk tetap terus maju, untuk tetap terus andalkan Tuhan. Ini adalah proses. Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan mau membentuk kita serupa gambarannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami semua untuk dewasa dalam iman,
menjadi bagaimana kami dewasa menjadi orang Kristen dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami setiap hamba-hamba-Mu, tiap anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan membawa kami dalam dimensi-Mu yang luar biasa, membawa kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Urapi bangsa Indonesia dengan luar biasa. Lawat Tuhan bangsa Indonesia. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.